Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sulastri, guru PKN SMP Negeri 7 Ketapang, Kecamatan Benua Kayung, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG 2023 Angkatan Kedua LPTK Universitas Widya Dharma Klaten. Nomor induk mahasiswa 2308090268. Ingin melaksanakan PPL uji kinerja pada hari ini, Minggu tanggal 3 Desember 2023, dengan materi arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nak? Siap untuk ikuti pelajaran kita ini? Siap. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Bagus doanya. Sebelum mulai pelajaran kita ini, marilah kita berdoa bersama. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi billahi rabbah walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu akan mengatur dulu siapa yang tidak masuk pada hari ini. Masuk semua Bu. Berarti nihil ya. Sudah siap dengan buku PKN-nya, materinya, kelas sudah dibersihkan. Sudah ada yang juga. Nah, kalau kelasnya bersih, kita enak untuk proses belajar mengajar. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu meminta kita semua menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Ibu mohon kalian berdiri semua. Apa yang kita? Semangat, oke, semangat, oke. Nah, sebelum kita masuk pada materi kita pada hari ini, Ibu ingin mengingat kembali pembelajaran kita minggu lalu. Siapa yang masih ingat apa materi kita pada minggu lalu? Saya Bu. Benarkah? Norma dalam kehidupan bermasyarakat. Norma dalam kehidupan bermasyarakat. Baiklah. Apa pengertian norma di dalam masyarakat? Saya Bu. Ya, Aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. aturan yang mengikat warga kelompok dalam Masyarakat. Dalam pembelajaran ini, jika kalian belajar dengan benar-benar, kalian akan bisa menguasai materi kita pada hari ini. Itu manfaat kita pembelajaran pada hari ini. Ada yang tahu kira-kira arti pentingnya norma mewujudkan keadilan? Saya Bu. Ada pernah? Membantu identitas kolektif suatu masyarakat atau kelompok. Nah, itu cara kita mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Nah, baiklah, untuk materi kita pada hari ini, kita akan memasuki materi arti penting dalam mewujudkan norma dalam mewujudkan keadilan di dalam masyarakat. Kalian lihat judul materi kita pada hari ini, arti penting norma di dalam mewujudkan keadilan. Dasar kita
Coba dibaca. Menganalisis norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Menganalisis norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat untuk mewujudkan keadilan. Yang keduanya, Kak? Ya, Kak? Melaksanakan perilaku sesuai norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Yang keduanya, melaksanakan perilaku yang sesuai norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, coba ini. Setelah mengamati gambar, penerapan norma, peserta didik dapat mengidentifikasi norma yang berlaku dalam masyarakat. Setelah membaca teks PowerPoint di layar, peserta didik dapat menganalisis perilaku sesuai norma yang berlaku dalam masyarakat dengan benar, menunjukkan pentingnya peran norma dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan dengan benar. Setelah mengidentifikasi norma yang berlaku di masyarakat, peserta didik mampu mempresentasikan norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan dengan baik. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang dibacakan oleh teman kita. Nah, setelah mengamati gambar, penerapan norma peserta didik dapat mengidentifikasikan norma yang berlaku dalam masyarakat. Kedua, setelah membaca teks PowerPoint di layar, peserta didik dapat menganalisis perilaku sesuai norma yang berlaku dalam masyarakat dengan benar, menunjukkan pentingnya peran norma dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan dengan benar. Yang terakhir, setelah mengidentifikasi norma yang berlaku di masyarakat, peserta didik mampu mempresentasikan norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan dengan baik. Di dalam pembelajaran kita ini, Ibu akan seperti biasa akan memberikan penilaian sikap pada saat kalian kerja kelompok. Nah, sikap kalian yang Ibu mulai. Yang kedua, penilaian kognitif. Biasa itu penilaian pengetahuan yang pada akhir pelajaran kita Ibu biasa memberikan soal evaluasi. Nah, yang ketiga, penilaian keterampilan pada saat kalian melaksanakan diskusi. Siapa yang aktif? Nah, bagaimana kita laku, ya kan? Nah, itu yang akan Ibu nilai pada saat kalian kerja kelompok. Norma dan keadilan. Norma berfungsi sebagai pandangan perilaku yang diikuti oleh individu dalam masyarakat. Ya, sedangkan keadilan berprinsip yang mendasari kepercayaan dan kerjasama anggota masyarakat. Perlulah kita kerjasama sama masyarakat. Perlu. Karena ingat, manusia itu sebagai makhluk sosial, ya, tinggal bersama orang lain, membutuhkan pertolongan orang lain, ya, bukan hidup sendiri, ya. Itulah makanya manusia dikatakan sebagai makhluk sosial. Macam-macam norma di dalam masyarakat. Norma kesusilaan. Apa norma kesusilaan? Norma kesusilaan itu adalah peraturan hidup yang berkenaan dengan perilaku, kalbu dan suara hati manusia. Norma kesopanan. Norma kesopanan, norma yang berhubungan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Norma agama, aturan kaidah yang berfungsi sebagai petunjuk, pedoman hidup yang berasal dari Tuhan, yang disampaikan melalui putusan yang bersifat perintah dan larangan. Apa perintah Tuhan? Menjalankan segala kewajiban kita, hal-hal yang baik. Kalau nama larangan, yang dilarang hal yang buruk atau yang tidak baik. Norma hukum, peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat dan
dibuat oleh badan resmi. Jadi ada buahnya. Itu norma hukum yang sama, tidak beda kurang lebih dengan norma agama. Ada perintah dan larangannya. Perintahnya mentaati hukum, larangannya jangan melanggar hukum. Nah, kalau kita melanggar apa yang dilarang, yang bertentangan dengan hukum, mesti ada sanksinya. Perbedaan antara sanksi dengan norma agama dan hukum itu bedanya, kalau agama sanksinya nanti di akhirat kita mendapatkan dosa ya, akan kita rasakan sanksinya atau hukumannya nanti kita di akhirat. Sedangkan norma hukum, kalau kita melanggar itu sanksinya di dunia, ya kan? Kita melanggar hukum, kita akan berurusan dengan pihak yang berwenang, ya? Karena ingat, hukum itu bukan dibuat oleh berasal dari seperti agama dari Tuhan, tapi itu dibuat oleh lembaga yang resmi. Ada nomor aturan hukumnya. Contoh perilaku norma dalam mewujudkan keadilan. Kita harus mematuhi hukum, menghormati HAM, hak asasi manusia. Nah, kalau sudah belajar apa hak asasi manusia itu, kita harus menghormati hak asasi orang lain, bertindak adil, membantu orang lain. Kembali tadi, kita sebagai makhluk sosial, kita tidak bisa hidup sendiri, kita perlu bantuan orang lain. Baik anak-anak, silakan kalian amati gambar di layar depan kalian. Apa yang kamu amati, silakan. Di situ ada pelanggaran Lalu lintas. Pelanggaran rambu lalu lintas. Nah, di mana pelanggaran rambu lintas itu? Seorang perempuan Tidak pakai helm. pengendara motor melawan arus, mungkin larangan tidak boleh membelok, ya kan? Belok, dia belok. Terus kedua, dia tidak memakai helm. Yang kedua, kawasan dilarang merokok. Tapi apa yang dilarang pria tadi? Merokok. Di kawasan dilarang merokok. Kalian perhatikan di depan, ibu akan memutarkan video yang untuk kalian amati, kalian saksikan. Di jalan dulu ya. Iya, hati-hati ya nak. Iya mah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh iya, mau kena COVID mah. Nah, tadi kalian sudah melihat video tersebut. Apa yang kalian dapatkan dari video tersebut? Ada tak pelanggaran di dalam video tersebut? Ada. Anak tersebut sudah aktif keadaan COVID. Sudah ada peraturan pemerintah suruh memakai masker, menghindari tempat kerumunan ramai, malah dia jalan-jalan, ya kan? Yang berkunjung ke rumahnya, ke rumah temannya. Nah, itu sudah melanggar aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Baiklah, untuk berikutnya, Ibu mengharapkan kalian membuat kelompok. Duduklah bersama kelompokmu, silakan. Kita pakai kelompok yang kemarin saja, sudah dibagi. Nah, silakan. Ibu akan membagikan. Oke, kalian mengerjakan tugas sendiri.
Silakan terang kamu kelompok kalian yang tidak jelas, tidak paham, silakan tanyakan ke ibu. Menang sudah siap? Selesai? Kalau sudah selesai, siap. Kita siap untuk mempresentasikan hasil dari diskusi permasalahan yang kalian bahas. Silakan kelompok 1 masih siap tampil. Pelajaran kita hari ini Ibu hanya mengambil 2 kelompok saja dengan waktunya. Ya, kelompok yang tidak tampil, tidak mempresentasikan, dia memberi kesempatan untuk bertanya, bertanya untuk tanggapan. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami lakukan bersama-sama. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami yaitu Mira, Aini, dan saya sendiri. Baiklah, tugas kelompok kami yaitu kelompok 1 mengangkat pembahasan permasalahan tentang mentaati peraturan rambu lalu lintas dalam mewujudkan keadilan. Dewasa ini, permasalahan jumlah penduduk merupakan permasalahan yang memiliki dampak terhadap keseluruhan aspek kehidupan. Salah satunya adalah permasalahan lalu lintas. Semakin banyaknya penduduk, makin banyak pula pengguna sarana transportasi seperti mobil dan sepeda motor. Pertambahan volume kendaraan. Baiklah, itu penampilan dari kelompok 1 tentang pelanggaran rambu lalu lintas. Nah, silakan kelompok yang tidak dikasihkan, kelompok 2, apakah ini bertanya, memberi saran atau tanggapan, silakan kepada penyaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin memberi pertanyaan ke kelompok 1. Bagaimana meminimalisir pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Indonesia? Sekian pertanyaan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 1 menanggapi dari pertanyaan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 2, di mana kelompok 2 menanyakan tentang bagaimana meminimalisir pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Indonesia. Dengan upaya mencegah pelanggaran lalu lintas bisa melalui edukasi dan kampanye pentingnya kesadaran keselamatan berkendaraan, mengajar masyarakat dalam mengedukasi sesama pengguna jalan, membangun infrastruktural, meningkatkan kualitas kendaraan hingga tindakan tilang. Itulah jawaban dari kami kelompok 1 untuk jawaban dari pertanyaan kelompok 2. Semoga dengan jawaban kami yang sangat sederhana ini bisa diterima kelompok 2 dan dapat menambah pengetahuan kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kelompok 2 itu jawaban dari kelompok 1. Setiap pelanggaran lalu lintas apapun bentuknya tetap mendapatkan sanksi berupa tilang, ya, berupa ditilang atau kita membayar denda atau memilih kurungan. Itu biasanya sanksi yang kita dapat kalau melanggar rambu lalu lintas. Gimana kelompok 2? Bisa mendengar dengan jawaban dari kelompok 1? Ya. Kesimpulan, dengan adanya peraturan mentaati rambu lalu lintas sangat penting bagi keselamatan pengemudi, penumpang, dan pejalan kaki di jalan raya. Ketika tidak hanya dapat membantu dan mencegah mengurangi terjadinya bahaya risiko kecelakaan yang terjadi di jalan raya, tetapi rambu lalu lintas juga membantu mengurangi kemacetan dan mewujudkan adanya lalu lintas yang lancar. Jika kita mematuhi tata tertib berlalu lintas akan melatih kita bertanggung jawab. Nah, itu kesimpulan dari kelompok 1 tentang pembahasan kasus pelanggaran rambu lalu lintas. Nah, dengan adanya kita mentaati rambu lalu lintas itu akan mengurangi kecelakaan, ya. Selain mengurangi kecelakaan, itu juga mengurangi kemacetan kalau untuk di kota-kota besar, ya, dengan kita mentaati rambu-rambu lalu lintas. Baiklah, itu baru kita lihat tadi bersama-sama presentasi kelompok 1. Nah, sekarang yang berikutnya presentasi kelompok 2. Silakan kelompok 2. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang peraturan larangan merokok di tempat umum. Sebelum memulai, perkenalkan nama anggota kelompok kami, Silvi, Indah, Vira, dan saya sendiri, Danila. Pada umumnya, perokok terbagi menjadi 2 golongan, yaitu perokok aktif dan perokok pasif. Pemerintah telah menyusun berbagai peraturan strategi yang dapat diterapkan untuk mengatasi risiko, salah satunya melalui UU Kesehatan No. 36 Pasal 115 Tahun 2009, yaitu larangan merokok di tempat-tempat umum seperti fasilitas kesehatan, pengasuh anak, taman bermain anak-anak, tempat ibadah, dan transportasi umum. Bermain kawasan tanpa rokok. Amat Undang-Undang Kesehatan ini mewajibkan setiap daerah untuk menciptakan kawasan tanpa asap rokok. Salah satunya adalah Kabupaten Aceh Barat dengan peraturan Bupati Aceh Barat melalui Konun No. 14 Tahun 2015 tentang kawasan bebas asap rokok. Beberapa kajian tentang kawasan tanpa asap rokok KTR mengapresiasi KTR sebagai salah satu cara yang efektif dalam mengendalikan kebiasaan merokok dan secara tidak langsung juga mengurangi dampak negatif bagi kesehatan perokok. Merokok adalah membakar tembakau dengan cara menghisap ke dalam tubuh dan dihembuskan kembali, dan asapnya buruk bagi orang-orang di sekitarnya. Merokok adalah perilaku buruk bagi diri sendiri dan kesehatan orang lain, tetapi masih banyak yang melakukan aktivitas merokok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Wulandari. Saya ingin bertanya kelompok 2, mengapa merokok pasif memiliki risiko yang lebih tinggi dibandingkan merokok aktif? Sekian pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami kelompok 2 mencoba menjawab pertanyaan kelompok 2 tentang mengapa perokok pasif memiliki risiko yang lebih tinggi dibandingkan perokok aktif. Perokok pasif lebih terkena dampak lebih berbahaya dibandingkan merokok aktif karena perokok aktif menghisap rokok dari rokok langsung dan
rokok tersebut ada filter, sementara rokok plastik menghisap asap dari rokok yang tentu saja tanpa filter ditambah asap yang keluar dari paru-paru perokok. Kesimpulannya adalah dengan adanya peraturan larangan merokok di tempat umum dapat mengurangi populasi dari asap rokok yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Dengan adanya peraturan larangan merokok di tempat umum, kita dapat menghindari berbagai penyakit seperti kanker, gangguan pembuluh darah, jantung, hipertensi, dan hingga kematian. Nah, itulah kesimpulan dengan akibat. Ya, akibat dari kita merokok itu akan menimbulkan penyakit, selain penyakit paru, dan tekanan darah, dan lain-lain. Nah, hindarilah rokok agar kita menjadi hidup yang sehat tanpa asap rokok atau jantung dari rokok. Nah, baiklah kesimpulan kita pembelajaran kita hari ini. Nah, dengan menerapkan norma dapat diterapkan di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara. Nah, manfaat kita mempelajari norma hari ini sebagai aturan dan pedoman hidup dalam masyarakat, menciptakan ketertiban serta keadilan dalam masyarakat, membantu semua lapisan masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. Nah, baik, sebelum kita mengakhiri, nah, Ibu ingin bertanya, pembelajaran kita hari ini? Ada yang menjawab, silakan. Dengan pembelajaran hari ini, salah satu cara untuk mewujudkan keadilan dengan perilaku normatif dan keadilan adalah dengan mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku dalam masyarakat. Itu dengan adanya kita mematuhi peraturan dalam masyarakat, itu akan menciptakan suasana keadaan yang lebih baik. Apa manfaat yang kalian dapatkan dari pembelajaran kita hari ini? Silakan. Dengan mempelajari arti penting norma dalam mewujudkan keadilan, dapat dirasakan manfaatnya dengan adanya norma yang mengakui dan hak-hak individu. Masyarakat dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan diskriminasi. Itu manfaat pembelajaran kita hari ini. Semoga dengan pembelajaran kita ini banyak pengetahuan ya yang kita tidak tahu menjadi tahu apa peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintahan, baik itu dalam lalu lintas, larangan merokok ataupun yang lainnya. Baiklah, sebelum akhir dari pembelajaran tadi sudah dijelaskan, Ibu akan memberikan soal ya evaluasi yang harus kamu kerjakan. Silakan. Sebelum Ibu menutup pelajaran kita hari ini, baiklah Ibu akan menyampaikan untuk materi kita minggu depan. Kita akan membahas tentang materi perilaku norma yang sesuai di dalam masyarakat. Sebelum menutup pembelajaran kita hari ini, baiklah kita berdoa bersama-sama. Silakan, Gus, baca doanya. Sebelum mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri